Shalom adik-adik, hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk beribadah di rumah. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kakak. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya tetap sehat semua ya. Nah, kesempatan kali ini kakak ingin menyampaikan cerita Tuhan kepada adik-adik semua. Namun sebelum itu kakak mengundang dan mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mari semua dengan sikap lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa berkumpul bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa mengurapi hati, pikiran, dan pendengaran kami, agar kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam kehidupan kita, pasti kita pernah mengalami satu kesulitan. Apa saja kesulitan itu? Contohnya, kalau kita ingin membeli sesuatu seperti buku sekolah, kita pasti pernah mengalami kekurangan uang. Ketika kita ingin makan, kita kekurangan makanan, dan ketika kita ingin belajar, kita tidak mengerti. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang pasti adik-adik dan kakak juga alami. Namun, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk belajar bagaimana kuasa Tuhan bekerja di saat kita merasakan kesulitan. Untuk itu kakak mengundang adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Buka di kitab Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-1 sampai ke-14. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Pada waktu itu di pantai sedang berkumpul banyak murid-murid Tuhan Yesus.
Siapa sajakah murid-murid itu? Kita lihat di ayatnya yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ternyata mereka sedang berkumpul bersama di pantai. Kemudian Simon Petrus ingin pergi dan berkata kepada murid yang lain. Di ayatnya yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Ternyata Simon Petrus ingin pergi menangkap ikan. Lalu kata murid-murid yang lain, kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Ternyata murid-murid yang lain ingin ikut bersama Simon Petrus untuk menangkap ikan. Pada malam hari mereka menangkap ikan, namun tidak ada satupun yang mereka dapatkan. Lalu tibalah waktu siang hari. Di sana, di pantai, ada Tuhan Yesus sedang berdiri. Tetapi murid-murid tidak tahu kalau yang berdiri di pantai itu adalah Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada murid-murid itu? Kita lihat di ayatnya yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ternyata Tuhan Yesus yang berdiri di pantai berbicara kepada murid-murid yang sedang di atas perahu, bertanya, "Apakah kalian memiliki lauk pauk?" Lalu apa kata murid-murid yang sedang di perahu? Di ayatnya yang kelima, jawab mereka, "Tidak ada." Wah, ternyata mereka tidak ada lauk pauk. Berarti Tuhan tahu kalau murid-murid itu selama sepanjang malam hari tidak mendapatkan satu ikan pun. Lalu apa kata Yesus kepada murid-murid? Kita lihat di ayatnya yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ternyata Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk menebarkan jala. Kalian tahu jala itu apa? Jala adalah jaring untuk menangkap ikan. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka. Lalu yang terjadi adalah mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Sampai-sampai mereka tidak dapat menarik jalanya lagi karena saking banyaknya ikan. Salah satu murid Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Bahwa ada satu murid Tuhan Yesus menyadari kalau yang berdiri di pantai tadi adalah Tuhan Yesus. Kemudian Petrus yang tidak sedang berpakaian, ia bergegas buru-buru ambil pakaiannya. Kemudian ia turun dari perahu dan berenang di danau menghampiri Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid yang lain pun menghampiri juga dengan membawa perahunya ke tepi daratan. Ketika mereka sampai di darat, mereka melihat ada api arang, ada roti, ada ikan. Di sana berkumpul banyak sekali barang-barang. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka di ayatnya yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Ternyata Tuhan Yesus melihat bahwa ada ikan-ikan yang sangat banyak yang telah mereka tangkap. Dan Tuhan Yesus meminta untuk membawanya kemari. Lalu Simon Petrus yang mendengar perintah Tuhan cepat-cepat mengambil ikan tersebut yang ada di dalam perahu. Ikan-ikan yang ada di dalam perahu itu, kalian tahu nggak ada berapa banyak? Kalau kita baca di ayatnya yang ke-11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Ternyata ada 153 ekor. Banyak sekali ya, ikan itu sangat besar. Bisa buat keluarga, bisa buat teman, buat siapapun, karena sangat banyak. Lalu apa kata Yesus? Di ayatnya yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Ternyata Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berkumpul bersama dan makan-makan bersama. Dan ketika mereka sedang berkumpul dan makan bersama, tidak ada satupun murid-murid yang bertanya kalau dia ini Tuhan. Sebab
Mereka sudah tahu kalau Dia adalah Tuhan Yesus yang telah menolong mereka memberikan ikan. Di ayatnya yang ke-13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Lalu Tuhan Yesus membagi-bagikan roti dan ikan-ikan yang telah disediakan. Itulah hari ketiga di mana Tuhan Yesus menampakkan diri setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah cerita Tuhan. Dari cerita yang telah kakak sampaikan, kita belajar bahwa di dalam kesulitan, Tuhan Yesus penuh kuasa untuk menolong kita. Tadi kalau adik-adik menyimak, saat murid-murid itu menebar jala ikannya, mereka tidak mendapatkan satu ikan pun. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dan menyuruh mereka, maka mereka mendapat pertolongan dari Tuhan, yaitu mendapatkan ikan yang begitu banyak. Ikan-ikan itu juga besar. Ada berapa? 153 ekor. Sangat banyak. Begitu pula di dalam kehidupan kita, adik-adik dan kakak, di dalam masa kesulitan, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa dan meminta pertolongan daripadanya, supaya di dalam kesulitan kita, Tuhan menolong dan memampukan kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami telah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami agar kami dapat menjadi teladan bagi siapapun. Dan di dalam kesulitan kami selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga sekolah kami agar kami menjadi anak yang berprestasi. Ya Bapa, berkati juga pekerjaan orang tua kami dan peliharalah setiap keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.